Hai guys, balik lagi bersama Kak Agung. Di sini Kak Agung akan menjelaskan materi matriks untuk kelas 11 ya. Khususnya kita di sini akan belajar apa itu matriks, bagaimana penyebelahan matriks, dan bagaimana juga perkalian matriks. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu agar video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Oke, di sini terdapat data hasil nilai ujian yang diperoleh Ahmed, Budi, dan Caca dari beberapa mata pelajaran yang disajikan pada tabel di bawah ini. Nah, di sini Ahmed nilainya matematikanya 85, fisikanya 100, biologinya 70. Budi matematikanya 90, fisikanya 90, biologinya 95. Dan Caca matematikanya itu 70, fisikanya 75, dan biologinya 90. Dengan menghilangkan judul baris dan judul kolom diperoleh bentuk matriks A yaitu 85, 100, 70, 90, 90, 95, 70, 75, 90 atau 85, 100, 70, 90, 90, 95, 70, 75, 90. Kak, kok ini matriksnya ada dua? Emang maksudnya ini gimana ya Kak? Hubungannya apa emang kok bisa ada dua seperti ini? Nah, kita akan bahas di halaman selanjutnya. Oke, berdasarkan dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom. Oke. Matriks dilambangkan dengan huruf kapital. Matriks ditulis dalam tanda kurung biasa yang warna kuning ini ya, atau kurung siku. Nah, makanya tadi kita perhatikan di halaman sebelumnya itu kan ada dua ya. Jadi bisa penulisannya itu bisa yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan ya. Jadi bisa pakai kurung biasa ataupun pakai kurung siku. Dengan catatan untuk pelambangannya itu pakai huruf kapital. Nah, bentuk umum matriks yakni sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Di sini Kak Agung pakai yang kurung biasa untuk bentuk umumnya. Kalau teman-teman mau pakai kurung siku juga tidak apa-apa ya. Nah, di sini ini kan dia matriks itu dilambangkan dengan huruf kapital. A-nya gede ya, huruf kapital. Kemudian, kok ini ada A kecil, Kak? Nah, ini A kecil sebagai elemen dari matriks A. Jadi, untuk penamaan elemennya itu pakai huruf kecil atau selain huruf kapital ya. Nah, kemudian ini adalah namanya baris ke-1. Jadi kalau yang dia itu mendatar atau horizontal itu namanya baris ya. Nah, ini adalah baris ke-1. Kemudian yang bawahnya ini baris ke-2 sampai baris ke M gitu ya. Jadi ini AM1, AM2, AMN. Nah, kemudian yang ke bawah atau yang vertikal itu namanya kolom. Jadi ini adalah kolom ke-1 ya kan. Ini kolom kedua dan sampai seterusnya ini kolom ke N. Nah, untuk penamaannya itu baris kolom. Jadi A11 ini artinya baris ke-1 kolom ke-1. Kalau A21 berarti baris kedua kolom ke-1. Jadi dia itu baris dikali kolom. Atau lebih gampang ya teman-teman ingat saja baskom ya. Baris kolom. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan AM1 berarti baris ke M kolom ke-1. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut sekarang untuk ordo matriks. Nah, ordo suatu matriks menyatakan banyak baris dan banyak kolom yang terdapat dalam matriks tersebut. Jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, ordo matriks A adalah M dikali N dan ditulis sebagai berikut. A, M dikali N. Kayak tadi ya, udah sempat Kak Agung singgung sedikit bahwa baris dikali kolom. Dimana di sini kan penulisannya M-nya itu suatu baris dikali dengan N-nya itu suatu kolom. Baris kali kolom. Baskom ya. Nah, ini ada contohnya. Matriks P memiliki 3 baris dan 2 kolom. Maka ordo matriks tersebut adalah P 3 kali 2. Jadi dari barisnya dulu ada berapa, kemudian kolomnya ada berapa. Jadi 3 kali 2. Oke, kita lanjut sekarang ke subbab transpos matriks ya. Transpos matriks adalah perubahan susunan baris suatu matriks menjadi kolom dan sebaliknya. Jadi awal itu baris menjadi kolom ataupun kolom menjadi baris gitu ya. Nah, transpos matriks itu dinyatakan dengan A pangkat T. Jadi A ini adalah suatu matriks, kemudian pangkat T ini adalah tandanya transpos matriks gitu ya. Oke, jadi di sini contohnya berarti kan ada matriks B nih. Matriks B kan 1, 2, 3, min 7. Maka transpos matriks B adalah, ingat, transpos itu kebalikannya ya, yang tadinya baris jadi kolom. Kita perhatikan di sini, baris ke-1 yaitu 1 sama 2. Nah, itu berubah menjadi kolom pertama, yaitu 1 sama 2 gitu ya. Jadi baris 1 berubah menjadi kolom 1. Kemudian yang baris 2 jadi kolom kedua gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu kesamaan matriks.
dua matriks A dan B dikatakan sama, A sama dengan B ya, matriks A sama dengan matriks B, jika dan hanya jika kedua matriks tersebut berordo sama dan elemen-elemennya yang seletak itu bernilai sama. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini ada matriks A nih. Matriks A itu kan 4, min 3, min 2, sama 8. Dan matriks B itu 8 per 2, min 3, min 6 per 3, 2 pangkat 3. Maka matriks A sama dengan matriks B. Kok bisa, Kak? Sekarang kita perhatikan di elemen baris pertama, kolom pertama. 4 ya. 4 ini sama dengan 8 per 2. Jadi kan kalau 8 per 2 itu senilai ya, yaitu nilainya 4. Jadi 4 sama dengan 4. Nah, berarti sesuai ya, karena ordo ini juga ordo matriksnya. Matriks A ini ordonya kan 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Matriks B juga ordonya ini 2 kali 2 ya, barisnya 2, kolomnya 2. Oke, berarti ini termasuk matriks A sama dengan matriks B, yaitu kesamaan matriks. Oke, kita lanjut sekarang ke subbab jenis-jenis matriks. Yang pertama itu matriks baris. Nah, matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya nih, matriks Z nih, sama dengan 2 min 10. Berarti kan ini dia barisnya ada 2, barisnya ada 1, kolomnya ada 2. Jadi ordonya kan 1 kali 2 ya, karena dia hanya punya satu baris. Kemudian ini adalah matriks kolom yang kedua ya, jenis yang kedua matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya seperti matriks A ini nih, dia hanya punya satu kolom ya. Kemudian matriks persegi. Nah, matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris sama dengan banyak kolom. Jadi dia itu contohnya seperti ini nih, matriks A ini kan dia ordonya 2 kali 2 ya, karena barisnya ada 2, kolomnya ada 2, maka itu termasuk matriks persegi. Kemudian yang matriks B ini berarti kan dia ordonya itu barisnya ada 3 ya, kemudian kolomnya ada 3. Nah, bisa juga teman-teman kasih contoh lain yaitu matriks C misalnya ordonya 4 kali 4 atau selanjutnya 5 kali 5 dan seterusnya ya. Yang jelas banyak baris sama dengan banyak kolom, itu adalah matriks persegi. Kemudian matriks identitas. Nah, biasanya ketika kita masuk ke materi-matrik, kita sering menjumpai matriks identitas. Nah, matriks identitas adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya 1 dan elemen-elemen selain diagonal utamanya 0. Biasanya dilambangkan dengan I kapital ya, seperti ini nih contohnya nih. Nah, diagonal utama itu yang dari kiri atas ke kanan bawah serong gitu dia ya, kiri atas ke kanan bawah serong seperti ini ya, satu-satu. Kemudian kalau dia ordonya 3 kali 3 berarti seperti ini ya, serong dari kiri atas ke kanan bawah seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke jenis yang kelima yaitu matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, sekarang kita perhatikan. Diagonal utama dari matriks Q ini kan min 2, 8, 1 ya, diagonal utama. Nah, maka di bawah dari diagonal utama itu elemennya bernilai 0. Yang Kak warna merah nih. Jadi kan dia 0 ya ini ya. Nah, ini adalah matriks segitiga atas. Kemudian matriks segitiga bawah itu kebalikannya. Kalau matriks segitiga bawah berarti elemen di atas dari diagonal utama itu bernilai 0. Seperti contohnya ini matriks R ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk jenis yang ketujuh, matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya matriks A untuk ordo 2 kali 2 seperti ini ya. Kemudian untuk ordo yang 3 kali 3 seperti ini, seperti matriks B. Dan terakhir, jenis matriks yaitu matriks singular. Matriks singular adalah matriks yang tidak memiliki inverse atau determinannya bernilai 0. Nah, untuk pembahasan determinan itu bisa teman-teman tonton ya penjelasan tersendiri di bab determinan. Nanti Kak share link videonya di deskripsi. Nah, contohnya seperti ini, seperti matriks C. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penjumlahan matriks ya. Jika A dan B adalah dua matriks yang berordo sama, maka dapat dilakukan dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A dengan elemen matriks B yang seletak. Nah, ini ya. Jadi kata kuncinya di sini, matriks A dan B itu bisa dilakukan penjumlahan asalkan dia ordonya sama ya. Oke, matriks yang ordonya berbeda tidak dapat dijumlahkan. Nah, contohnya seperti ini nih. Matriks A yaitu 1, 2, 3, 4. Matriks B itu 5, 6, 7, 8. Maka ketika matriks A dan matriks B ini dijumlahkan, ya kan, seperti ini ya, itu tinggal kita jumlahkan sesuai elemen yang seletak. Jadi elemen baris pertama kolom pertama di matriks A yaitu 1 ya, dijumlahkan dengan baris pertama kolom pertama di matriks B yaitu 5. Jadi 1 ditambah 5 ya kan,
2 ditambah 6, 3 tambah 7, 4 tambah 8. Nanti hasilnya 6, 8, 10, 12. Seperti itu ya. Oke, sekarang ke pengurangan matriks. Pengurangan matriks juga gitu. Jika A dan B adalah dua matriks yang berordo sama, maka dapat dilakukan dengan mengurangkan setiap elemen matriks A dengan elemen matriks B yang seletak. Nah, ini juga sama ya. Jadi, matriksnya itu yang ordonya berbeda, tidak dapat dikurangkan. Nah, contohnya sama kayak tadi ya. Jadi, kita kurangkan sesuai dengan elemen yang seletak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian perkalian skalar matriks. Nah, jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, jadi K ini adalah suatu skalar ya, bisa yang penting dia bilangan real, bisa itu 1, 2, 3 ataupun sebagainya ya. KA adalah suatu matriks baru yang elemennya diperoleh dari hasil perkalian K dengan elemen-elemen A. Contohnya seperti ini. Ada matriks A nih, min 3, min 1, 1, 2. Maka 3A berarti kan skalarnya 3 ya. K-nya itu 3. Kemudian 3 dikali matriks A berarti tinggal kita kalikan 3 ini ke dalam atau ke semua elemen-elemen yang ada di matriks A. Jadi 3 dikali min 3, 3 dikali 1, 3 dikali min 1, 3 dikali 2. Nanti diperoleh hasilnya seperti ini. Itu ya untuk perkalian skalar matriks ya. Sangat mudah, tinggal dikalikan ke dalam matriksnya atau kita kalikan ke elemen-elemen matriks tersebut. Kemudian perkalian dua matriks. Nah, dalam perkalian dua matriks kita belajar dulu tentang penentuan ordo hasil perkalian dua matriks. Nah, ini kita bahas ke penentuan ordo dulu ya, penentuan ordo hasil perkalian dua matriks. Jika matriks A berordo M dikali N dan matriks B berordo N dikali P, maka perkalian kedua matriks tersebut menghasilkan matriks berordo M kali P. Nah, lebih singkatnya seperti gambar yang udah Kak Agung buat nih. Jadi ada matriks A nih dikali matriks B. Matriks A ini ordonya M dikali N, ya kan? Matriks B ordonya N dikali P. Maka hasil ordonya yaitu M dikali P. Jadi yang belakang ya, yang belakang-belakangnya ya, itu untuk hasil ordonya. Dengan catatan syarat perkalian dua matriks itu N-nya ini harus sama nih. Nah, ini ya makanya Kak Agung warnain merah, itu dia itu tandanya harus sama. Ketika N-nya itu berbeda, contohnya 1 dikali 2, kemudian dikali dengan 3 dikali 1. Itu kan N-nya beda ya. Nah, itu tidak bisa dikalikan. Seperti itu ya. Nah, sekarang cara mengalihkan dua matriks. Nah, jika matriks A berordo M dikali N dan matriks B berordo N dikali P, maka cara mengalihkannya dengan mengasumsikan bahwa matriks A sebagai matriks kiri dan matriks B sebagai matriks kanan. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya seperti ini. Nah, contoh ya tadi ya, A dikali B. Jadi kan A ini matriks kiri, B ini matriks kanan. Sesuai posisinya ya. Jadi A ini kan sebelah kiri, B ini sebelah kanan. Nanti kalau misalnya di soal B dikali A, berarti B-nya sebagai matriks kiri, A-nya sebagai matriks kanan. Jadi untuk penamaan kiri kanan ini hanya sebagai posisi gitu ya. Oke. Kemudian, nih, kita masuk ke contoh ya. Matriks A itu 2, 1 ya kan. Matriks B, min 1, 3. Kalau kita perhatikan di sini, matriks A ordonya kan barisnya ada 2, kolomnya 1, berarti 2 kali 1 kan. Dikali matriks B-nya ordonya ini kan barisnya ada 1, kolomnya ada 2, 1 kali 2. Maka menghasilkan matriks berordo 2 kali 2, karena dia sama-sama 1 ya. Maka hasil ordonya itu 2 dikali 2. Nah, maka AB, yaitu kan matriks A dikali matriks B, ya kan? Ini kan A-nya di sebelah kiri, B-nya di sebelah kanan, ya kan? Perhatikan ini. Oke, kita lanjut ke sini ya, agar lebih mudah pembahasannya. Nah, kan tadi seperti ini ya, jadi A-nya di sebelah kiri, B-nya sebelah kanan. A-nya 21, B-nya min 1, 3. Nih, perhatikan di sini nih. Beri garis horizontal warna merah pada matriks kiri, beri garis vertikal warna biru pada matriks kanan. Nah, seperti gambar ini nih. Jadi di matriks A ya, matriks kiri, kita bikin garis horizontal ya, warna merah seperti pada gambar. Kemudian kita beri garis vertikal yang warna biru ya, ke atas, garis ke atas, pada matriks sebelah kanan. Seperti itu. Oke, pada gambar ya, kayak gini ya. Kemudian setelah diberi garis, terdapat elemen atas yaitu angka 2 ya kan udah diberi garis nih, kan ada atas ya, elemen atas, dan elemen bawah yaitu angka 1 pada matriks kiri ya kan. Kemudian terdapat juga elemen kiri yaitu min 1 dan elemen kanan yaitu angka 3 pada matriks kanan ya kan. Nah, setelah sampai ini kemudian tinggal dikalikan antar elemen dan tempatkan di posisi sesuai elemen tersebut. Contohnya seperti ini.
elemen atas ya, elemen atasnya kan 2 nih, 2 ya, dikalikan elemen kiri yaitu min 1, yang hasilnya ditempatkan di posisi bagian atas kiri, karena dia elemen atas dikali elemen kiri, jadi posisinya atas kiri. Nah, kita masuk ke contoh ya, tadi kan seperti ini ya, kalau misalkan kita mau mengkalikan atas kiri 2 sama 1, ya kan seperti ini, posisinya dia di atas bagian kiri. Kalau kita mau mengkalikan elemen bawah, dikali elemen kiri, 1 dikali min 1, maka posisinya di bawah kiri. Kemudian kalau misalkan kita mau mengalikan elemen yang atas dengan yang elemen yang kanan, maka posisinya atas kanan, 2 dikali 3. Seperti itu ya. Dan terakhir, ketika kita mau mengalikan elemen bawah, 1 dikalikan elemen yang kanan, 3, maka posisinya di bawah kanan. Seperti itu ya. Maka ini tinggal dikalikan. Jadi 2 dikali min 1 kan min 2, 1 dikali min 1 min 1, 2 kali 3 yaitu 6, 1 dikali 3 yaitu 3. Seperti itu ya, sangat mudah ya untuk cara mengkalikannya. Oke, agar lebih paham lagi kita masuk ke contoh sekarang perkalian 2 matriks ordo 2 kali 2. Caranya sama ya, ini kan ada matriks A, terus matriks B. Berarti kan AB ya, perkalian matriks A dikali matriks B. Jadi di sini matriks A kan sebagai matriks kiri, matriks B sebagai matriks kanan. Nah, caranya sama. Untuk matriks kiri, kita bikin garis horizontal ya, yang warna merah pada matriks kiri. Kemudian di matriks kanan, itu kita bikin garis vertikal, yang warna biru pada gambar. Nah, ini ya. Di gambar ini Kak Agung udah bikin garisnya ya. Jadi di sini terdapat bagian atas ya, elemen atas yaitu 2 dan min 3. Kemudian elemen bawah yaitu 1 dan 0. Kemudian di matriks kanan itu setelah diberi garis, itu ada elemen kiri, min 1 dan min 2, dan elemen kanan, yaitu 3 dan 4 pada matriks kanan ya. Oke, setelah seperti ini, tinggal dikalikan antar elemen dan tempatkan di posisi sesuai elemen tersebut. Contohnya, di sini Kak Agung mau mengkalikan elemen atas dan elemen kiri. Berarti kalau misalnya elemen atas dan kiri, posisinya nanti hasilnya yaitu elemen di atas kiri di sini ya. Jadi 2 dikali min 1 ya, 2 dikali min 1 ditambah dengan min 3 dikali min 2. Posisinya di atas kiri ya. Kemudian ketika mau mengkalikan elemen bawah dengan elemen yang kiri, maka posisinya nanti di bawah kiri. Jadi 1 dikali min 1 ya kan, ditambah dengan 0 dikali min 2. Kemudian elemen atas dikali dengan elemen kanan. Posisinya atas kanan. Jadi 2 dikali 3 ditambah dengan min 3 dikali 4. Dan terakhir elemen bawah dikali elemen kanan. 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 4. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di warna-warna ini, untuk yang Kak Agung warna merah itu merupakan matriks A ya. Jadi dikali dengan matriks B, seperti itu ya. Ingat kata kuncinya. Jadi kita bikin dulu untuk garis horizontal sama garis vertikal. Kemudian kan nanti ada bagian atas, bawah, kiri, kanan. Nah, nanti tinggal dikalikan sesuai elemennya. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini kan diperoleh 2 dikali min 1, min 2. Ditambah min 3 dikali min 2, yaitu 6. 1 dikali min 1, min 1, tambah 0 dikali min 2 kan 0. 2 kali 3, 6, ditambah min 3 dikali 4, min 12. 1 dikali 3, yaitu 3, ditambah 0 kali 4, yaitu 0. Jadi diperoleh hasilnya 4, min 6, min 1, 3. Seperti itu ya. Oke, sekarang ke sifat perkalian matriks. Nah, sifat perkalian matriks yang pertama, itu AB tidak sama dengan BA. Jadi kalau misalkan dua matriks kemudian ditukar, itu tidak sama ya. Kemudian di sini berlaku sifat asosiatif ya. AB dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Maksudnya di sini kalau kita mau mengkalikan matriks AB dulu, kemudian dikali matriks C, nanti hasilnya sama dengan ketika kita mengkalikan matriks BC terlebih dahulu, baru kita kali hasilnya dengan matriks A. Ya kan? Kemudian ini juga, kalau misalnya kita mau menjumlahkan B ditambah C dulu, habis itu nanti dikali A, itu nanti hasilnya sama ketika kita mengkalikan matriks AB ditambah dengan matriks AC. Nah, kemudian sifat yang keempat ini IA, I ini kan matriks identitas ya di jenis matriks. IA sama dengan AI sama dengan A. Jadi, suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas, itu hasilnya matriks tersebut ya. Jadi, kalau misalnya matriks A dikali matriks identitas, nah itu matriksnya tetap ya, jadi tetap matriks A. Kemudian di sini matriks AB pangkat T, yaitu matriks A dikali B, kemudian ditranspos, itu nanti hasilnya sama ketika matriks B ditranspos dikali dengan matriks A yang telah ditranspos. Seperti itu ya, sifat perkalian matriks. Oke, di sini ada latihan soal.
teman-teman bisa langsung kerjakan ya. Ada 2 soal, nggak usah banyak-banyak, biar teman-teman bisa langsung paham terkait penjelasan materi yang udah Kak Agung sampaikan. Jangan lupa cek playlist matriks kelas 11 untuk video pembahasan soal-soal matriks ya. Jadi setelah video ini ada beberapa video, yaitu video pembahasan soal-soal ya, contoh-contoh soal untuk materi matriks yang sudah Kak Agung bahas ya. Jadi bisa teman-teman cek dan pelajari. Sekian penjelasan materi matriks dari Kak Agung, mulai dari pengenalan matriks, penjumlahan matriks, dan perkalian matriks ya. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.